Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gutta Muhammad Ilham Mubarok dengan NIM 2105111927. Di sini saya akan memberikan video untuk melengkapi nilai UAS dari ilmu urai atau anatomi dengan menjawab 10 soal yang telah diberikan. Soal pertama ada jelaskan 5 macam gerak sendi. Sendi pertama ada sendi peluru, yaitu sendi yang dapat bergerak ke seluruh arah. Lalu yang kedua ada sendi engsel, sendi yang dapat bergerak ke satu arah saja. Lalu ada sendi geser, sendi yang gerakannya dapat berputar. Lalu ada sendi pelana, yaitu sendi yang dapat bergerak ke depan. Dan yang terakhir ada sendi kaku, yaitu sendi yang gerakannya terbatas. Lalu yang kedua ada sebutkan nama Latin sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama ada sendi mati dengan nama Latin synarthrosis. Yang kedua sendi kaku dengan nama amfiarthrosis. Yang ketiga ada sendi gerak dengan nama diarthrosis. Yang keempat ada sendi peluru dengan nama ball and socket. Yang kelima ada sendi pelana dengan nama saddle. Yang keenam ada sendi putar dengan nama pivot joint. Lalu yang ketujuh ada sendi geser dengan nama plane. Yang ke-8 ada sendi engsel dengan nama hinge. Lalu ke-9 ada sendi gulung dengan nama cordyloid. Ada sendi humeri. Yang kedua ada sendi articulatio. Lalu ada sendi coccyx. Lalu ada sendi articulatio phalanges. Lalu ada sendi radiocarpal. Lalu ada sendi articulatio ulnari. Lalu ada sendi flaucularis, lalu ada sendi genom, lalu ada sendi sternoclavicularis. Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada jantung. Pertama ada perikardium, lalu berikutnya ada serambi dengan nama Latin atrium. Lalu ada bagiannya lagi, terbagi sinistra untuk kiri dan dextra untuk kanan. Lalu ada bilik yang disebut juga dengan ventricle dalam bahasa Latin. Ada juga bagian kiri sinistra dan juga bagian kanannya dextra. Lalu ada katup tricuspid, pulmonal, mitral, dan juga aorta. Lalu yang keempat, jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistemik adalah peredaran darah besar yang dimulai dari paru, lalu berlanjut ke atrium sinistra, melalui atrium pulmonal. Lalu berlanjut lagi ke ventricle sinistra, melalui katup mitral, dan berlanjut ke seluruh tubuh, melalui katup aorta, dan berakhir di jantung. Lalu ada peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil. Dimulai dari seluruh tubuh ke jantung, lalu berlanjut ke atrium dextra melalui vena cava, lalu berlanjut lagi ke ventricle dextra melalui katup tricuspid, lalu berlanjut ke paru melalui katup pulmonal dan berakhir ke jantung. Yang kelima, jelaskan pengertian sistem respirasi serta mekanisme pernafasan dada dan perut. Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida, atau peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 keluar dari tubuh. Lalu mekanisme pernafasan dada. Untuk inspirasi ada otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, lalu udara dari luar masuk ke paru-paru. Dan untuk ekspirasi, pengeluarannya, otot antar tulang rusuk berelaksasi, lalu tulang rusuk menurun, volume rongga dada mengecil, lalu tekanan dalam rongga dada membesar, dan udara bergerak keluar dari paru-paru. Dan untuk pernafasan perut,
Untuk sistem inspirasinya ada otot diafragma mendatar, lalu volume rongga dada membesar, dan tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. Dan untuk ekspirasinya, otot diafragma berkontraksi, lalu volume rongga dada mengecil, dan tekanan udara di dalam rongga dada membesar. Untuk pernafasan dada, ini memanfaatkan bantuan antar tulang rusuk atau interkostal. Dan juga untuk pernafasan perut, dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Dan lebih dianjurkan, lebih menyehatkan menggunakan pernafasan perut. Yang keenam, jelaskan pengertian sistem pencernaan dan sebutkan mekanisme pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ dalam multisel yang dimiliki oleh manusia untuk menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui dubur. Prosesnya dimulai dari makanan masuk ke kerongkongan melalui esofagus, lalu masuk ke mulut, dikunyah menggunakan gigi dan juga enzim, lalu ditelan masuk ke kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik di dalam itu untuk mengatur gerakan mendorong makanan. Lalu berlanjut lagi ke lambung untuk menghaluskan makanan. Lalu menuju usus 12 jari atau usus halus. Di situ terjadi proses penyerapan sari makanan untuk dikirim ke hati. Lalu ampasnya disimpan ke usus besar dan berakhir membusuk dan menjadi sisa ataupun sampah makanan yang dibuang ke anus yang disebut juga dengan feses. Yang ketujuh, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Yang pertama tahapnya ada tahap filtrasi, di mana terjadi penyaringan air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan juga limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman yang disebut juga dengan urin primer. Lalu terjadi reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali yang dilakukan di tubulus proksimal nefron, di tubulus distal, dan juga tubulus pengumpal. Lalu yang terakhir ada augmentasi, di mana di sini adalah pembuangan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan akan diselesaikan. Terjadi di tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus. Di sini terjadinya pembentukan urin sempurna yang akan dibuang oleh tubuh. Lalu yang kedelapan, sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Yang pertama, sistem indera ada mata. Bagian-bagiannya ada kornea untuk meneruskan cahaya yang masuk. Yang kedua ada selaput pelangi atau iris, berguna untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Lalu ketiga ada lensa, bertujuan untuk memfokuskan cahaya agar pas ke retina. Lalu retina menangkap cahaya yang masuk ke mata, dan saraf mata meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Lalu otot mata menggerakkan bola mata. Berikutnya ada indera hidung, penciuman. Di sini bagiannya ada lubang hidung, tempat masuknya udara yang bersih maupun kotor. Lalu ada rongga hidung, masuknya udara menuju tenggorokan untuk menjaga kelembapan. Lalu ada pemisah hidung, mengatur suhu tubuh dan kelembapan. Lalu ada buluh hidung, menyaring udara yang masuk, dan juga saraf pembau yang bertujuan untuk menerima sinyal berupa bau. Dan ada juga selaput lendir yang bertujuan untuk melindungi dari berbagai macam kotoran dan juga bakteri. Lalu ada lidah sebagai indera pengecap. Yang pertama ada ujung dan tepi lidah, lalu ada punggung lidah, dan juga pangkal lidah. Yang keempat ada kulit sebagai indera peraba.
kulit ari yang disebut juga epidermis yang biasanya terdapat di telapak tangan. Lalu ada kulit jangat atau kulit dermis, biasanya terletak antara epidermis dan juga hipodermis. Lalu ada kulit bawah atau hipodermis, yaitu lapisan kulit yang tebal, di mana ini terjadi tempat penerimaan reseptor atau tempat penerimaan rangsangan. Lalu yang kelima ada indera telinga sebagai indera pendengar. Yang bagian pertamanya ada telinga bagian luar, yang kedua ada telinga bagian tengah. Di dalam situ terdapat gendang telinga yang berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Lalu ada tuba Eustachius yang bertujuan menyamakan tekanan udara antar telinga bagian dalam dan juga telinga bagian luar. Dan yang terakhir ada telinga dan juga yang terakhir ada bagian telinga bagian dalam. Yang kesembilan, jelaskan mekanisme melihat dan juga mendengar. Mekanisme melihat berarti menggunakan mata. Pertama, menerima cahaya, lalu masuk melalui pupil, berlanjut ke lensa untuk memfokuskan cahaya agar tepat jatuh pada retina, lalu berubah menjadi bayangan, dan otak menangkapnya dan mengolahnya. Kalau untuk mendengar itu menggunakan telinga. Yang pertama, suara dalam bentuk getaran. Udara digunakan sebagai penghantar suara berupa getaran. Akan diterima oleh gendang telinga dan diteruskan ke ujung syaraf menuju otak. Maka otaklah yang akan mengolahnya. Lalu yang ke-10, menjelaskan hubungan antar sistem indera dan juga sistem saraf. Hubungan antar sistem indera dan juga sistem saraf adalah menjadi satu kesatuan sebagai sistem koordinasi yang saling berhubungan, yaitu melakukan respon atas sebuah kejadian. Semoga jawaban saya dapat memberikan hasil yang bagus untuk melengkapi nilai UAS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.